kami ucapkan selamat datang di kegiatan seminar oleh Ibu Eka Saktilia SPD, CGV calon guru penggerak tahun angkatan 6 dari Kota Probolinggo. Ibu, Bapak yang saya hormati, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Dia melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita langsung ke acara inti, yaitu seminar budaya positif oleh Eka Saktilia SPD SD, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Probolinggo. Mari kita sambut yang meriah kehadiran dari Ibu Eka Saktilia SPD. Silakan kepada Ibu Eka, kami persilakan. Terima kasih Bu Aini, teman saya yang baik hati dan tidak sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kedatangannya. Kita berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam rangka kita belajar bersama. Ini terkait tugas saya dalam pendidikan calon guru penggerak, masih calon guru penggerak. Di modul 1.4 ini saya memiliki tugas untuk diseminasi, yaitu mengimbaskan kepada rekan sejawat apa yang saya pelajari di modul ini. Terima kasih atas kedatangan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suda Susmiati SPD, juga Wakil Kepala Sekolah Bapak Didik Amirullah, dan rekan-rekan sejawat semua di SD Kebonsari Kulon 3 yang sangat luar biasa ini. Di sini saya akan berbagi tentang budaya positif. Monggo Bu Wida. Ini profil saya sangat cantik sekali. Monggo dilanjut Bu Wida. Saya ingin memperkenalkan, yang pertama adalah fasilitator saya bernama Ibu Fitriani SPD. Dia orang Sumatera. Dia juga seorang guru SMP dan seorang penulis, telah menulis beberapa buku. Dan pengajar praktek saya adalah Bapak Ibnu Wahyudi, selaku guru. Selain pengajar praktek, dia juga guru TK di SMP Negeri 8. Apakah budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan baik atau kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar terwujud beberapa karakter dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, ini profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ada 6 Bapak Ibu. Jadi kita dalam Merdeka Belajar, kita membentuk siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sangat penting sekali untuk siswa dalam menjalankan kehidupan ke depannya. Kita membutuhkan siswa yang kelak dapat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berbinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Dilanjut Bunda. Konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif,
perubahan paradigma belajar, kebutuhan belajar akan manusia, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini yang saya pelajari, dan insya Allah kita akan belajar bersama ke depannya tentang konsep inti dari budaya positif ini. Selanjutnya juga perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma. Apa sih paradigma? Itu paradigma adalah pola pikir baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Di sini saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini pembelajaran yang pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kebutuhan belajar siswa ada 3, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Karena siswa itu berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Ada siswa yang pola belajarnya, kesiapan belajarnya tepat, ada yang monggo Bapak Sumarno dan Bapak Eko, terima kasih atas kedatangannya. Sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, kita merancang pembelajaran berdiferensiasi untuk siswa, karena siswa itu berbeda. Ada yang dapat berpikir cepat, ada yang lambat. Ada juga minat belajar, ada yang minat akan seni, akan olahraga, akan dan sebagainya. Jadi semua itu kita fasilitasi. Jadi oleh karena itulah dilakukan pembelajaran berdiferensiasi. Disiplin positif. Apa sih disiplin positif ini? Selama ini Bapak Ibu mengenalnya kata disiplin ya. Nah, apa perbedaannya disiplin positif dengan kata disiplin? Disiplin, nah ini diartikan sesuatu yang dilakukan sesuai dengan peraturan. Jadi anak-anak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, itu disiplin. Disiplin diartikan sesuatu yang dilakukan sesuai dengan peraturan. Selanjutnya, disiplin ini berasal dari motivasi eksternal. Mengapa anak harus disiplin? Mengapa anak harus melakukannya? Karena sudah ada peraturan. Bagaimana kalau dilanggar? Maka anak akan mendapat hukuman. Jadi faktornya masih internal. Kenapa saya melakukan ini? Karena takut dimarahi guru. Kenapa saya melakukan ini? Karena saya takut malu diolok oleh teman-teman. Ini disiplin. Dan disiplin ini menimbulkan ketidaknyamanan karena dilakukan dengan keterpaksaan. Nah, sedangkan yang bawah adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah cara untuk mewujudkan kesadaran secara pribadi, kesadaran sendiri. Jadi anak-anak melakukannya dengan kesadaran penuh, dengan keikhlasan, untuk memperdayakan anak melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini adalah pengertian dari disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berbeda dengan disiplin. Disiplin positif ini berasal dari motivasi internal, yaitu dalam diri anak sendiri. Dan disiplin positif ini menimbulkan rasa nyaman karena dilakukan oleh ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun. Nah, motivasi untuk melakukan disiplin positif, motivasi perilaku manusia itu ada beberapa. Apa sih motivasi itu? Motivasi merupakan dorongan yang timbul
pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, mengapa manusia itu melakukan motivasi? Yang pertama adalah untuk menghindarkan ketidaknyamanan, menghindarkan ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, murid melakukan hal tersebut, murid melakukan hal disiplin tersebut karena takut dihukum oleh guru. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi saya harus berbuat baik karena saya nanti akan mendapatkan imbalan oleh guru. Saya harus datang pagi karena saya takut dihukum oleh Pak Guru. Nah, ini adalah motivasi. Motivasi yang ketiga adalah dengan menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri, murid melakukan disiplin diri karena sadar sendiri akan nilai-nilai kebajikan yang ada di dirinya. Nah, hal ini merupakan yang disebut motivasi intrinsik, jadi motivasi yang ada dalam dirinya sendiri. Dilanjut sudah. Nah, ini adalah konsep disiplin yang gagal dan konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi konsep disiplin ada dua, disiplin yang gagal dan tidak gagal. Yang pertama adalah konsep disiplin yang gagal. Yang pertama, apabila disiplin itu disertai dengan hukuman. Kenapa gagal? Jadi konsep disiplin yang disertai hukuman ini menjadi gagal karena ada hukuman. Hukuman itu yang pertama menyakitkan. Apa anak itu dipukul, disuruh lari, itu menyakitkan bagi murid. Yang kedua, karena hukuman itu merasa anak-anak menjadi tidak nyaman dan bersifat memaksa. Jadi anak-anak terpaksa, saya terpaksa melakukan ini karena saya takut dihukum. Dan juga konsep hukuman itu menyebabkan anak menjadi tidak jujur. Karena apa? Karena takut dihukum. Dan juga murid menjadi rendah diri. Dan juga penghargaan, apabila kita memberikan penghargaan kepada anak-anak, ternyata itu juga tidak baik Bapak Ibu untuk kedepannya. Karena ini merupakan identitas gagal. Karena apa itu? Yang pertama, karena tidak efektif. Jadi setiap anak melakukan sesuatu itu dilakukan karena hadiah. Saya harus dapat nilai 100 agar sama bu guru nanti biasanya kalau dapat 100 diberi permen. Saya harus maju ke depan biar sama bu guru dibilang, oh anak pintar. Nah, ini yang gagal. Juga dapat merusak hubungan. Hubungan siapa? Hubungan dengan teman. Apabila temannya sering dapat hadiah, maka murid yang lainnya akan, oh siswa yang itu enak ya, dapat sama bu guru dapat hadiah. Ini dapat merusak hubungan antara murid dengan temannya. Dan juga mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Karena anak itu tidak bisa berpikir secara banyak lagi. Oh saya harus begini sesuai dengan arahnya bu guru, biar saya dipuji oleh bu guru. Dan juga merampas hak untuk menghargai diri pada anak. Selanjutnya Bu Ida. Dan konsep disiplin yang sukses jika tidak ada hukuman. Lalu bagaimana jika anak itu melanggar? Nah, jika melanggar, anak itu diberikan konsekuensi, bukan hukuman. Konsekuensi adalah anak itu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan. Jadi bukan hukuman Bapak Ibu, tapi konsekuensi. Dan juga identitas yang sukses adalah apabila ada restitusi. Restitusi adalah proses kolaborasi antara guru dan siswa yang melakukan hukuman itu serta mencari solusinya bersama-sama. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Apa sih
prinsip perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saya juga baru belajar tentang hukuman dan konsekuensi ini. Saya kira hukuman adalah konsekuensi, ternyata tidak. Kalau hukuman itu sembarangan dan tidak berkaitan dengan tindakannya. Contohnya, anak datang terlambat tapi hukumannya disuruh lari. Anak datang terlambat hukumannya suruh membersihkan kamar mandi. Itu tidak berkaitan dengan tindakannya. Dan hukuman bersifat supaya murid mempunyai efek jera, padahal sebetulnya tidak sama sekali. Dan hukuman membuat anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Jadi agar tidak mendapat hukuman, anak menyembunyikan kesalahannya. Ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Konsekuensi adalah secara logis berkaitan dengan perilaku salahnya. Contoh seperti anak membuang sampah sembarangan. Bagaimana konsekuensinya? Anak suruh ngambil lagi sampah tersebut dan membuangnya di tempat sampah. Bagaimana jika anak datang terlambat? Jika datang terlambat, anak itu dipanggil baik-baik dan mencari solusinya. Kenapa anak itu datang terlambat? Jadi ada komunikasi antara guru dan murid yang melakukan kesalahan tersebut. Dan konsekuensi itu memiliki tujuan agar mendapat pembelajaran dari kesalahan yang dilakukan oleh murid tersebut. Sedangkan konsekuensi juga anak belajar untuk mematuhi peraturan. Langsung di gambar jelasnya. Ini yang ingin saya tanyakan sama Bapak Ibu guru semua. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kasus terkait hukuman atau konsekuensi. Kira-kira yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Ini biasanya sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Jika anak datang terlambat, ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Katanya Bu Sayu hukuman, kita lihat nanti. Yang kedua, lari keliling lapangan karena terlambat hadir ke sekolah pada saat pembelajaran PJOK di lapangan basket. Jadi anak-anak itu datang terlambat 5 menit pada saat pembelajaran PJOK dan disuruh lari di lapangan basket. Ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Bagus sekali. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang keempat, lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir ke sekolah. Bagaimana? Kata Pak Bayu konsekuensi, kata guru-guru yang lain hukuman. Kita lihat nanti ya. Yang terakhir, kenapa kok hukuman Pak Bayu? Karena juga bisa ini untuk ke olahraganya anak-anak. Jadi anak mempunyai bakat juga bisa dari situ. Selanjutnya, murid diminta push up karena tidak mengenakan masker sekolah. Hukuman, kita lihat jawabannya bersama. Slide selanjutnya juga. Nah, ternyata yang pertama adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, berarti betul tadi Bu Sayu. Yang ketiga konsekuensi, yang keempat hukuman, lari mengelilingi lapangan itu merupakan hukuman, dan yang terakhir adalah murid diminta push up adalah hukuman. Jadi hukuman mulai sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Jadi anak-anak kalau melakukan kesalahan itu diberi konsekuensi, bukan hukuman. Karena hukuman dapat menimbulkan anak semakin menjadi nakal. Selanjutnya, mengapa anak itu melakukan kesalahan? Karena kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar, Bapak Ibu.
Jadi anak itu melakukan kesalahan karena kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi, baik itu di rumah maupun di lingkungan sekolah. Apa saja kebutuhan belajar itu, kebutuhan dasar manusia itu, maaf. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kadang anak itu datang terlambat karena belum sarapan, jadi sarapan dulu di rumah. Kadang anak itu datang, belum tentu anak yang sering datang terlambat adalah anak yang nakal, anak yang malas, belum tentu, karena anak akan melakukan bagaimana ya, anak mempunyai alasan tersendiri untuk melakukan kesalahan itu. Yang kedua adalah kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak itu kadang nakal karena ingin mendapatkan kasih sayang dari guru, ingin mendapatkan perhatian. Aku nanti kalau bantu temanku sama bu guru nanti aku disayang, diperhatikan. Nah, yang ketiga adalah karena anak kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Jadi anak itu butuh diakui, butuh dianggap berprestasi dan ingin menjadi pemimpin dari kelompoknya. Kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Jadi murid itu kadang ingin bebas, ingin sekali-sekali ingin bermain. Kebutuhan dasar yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, jika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka anak itu kadang memberontak karena kurangnya kebutuhan dasar yang harusnya mereka miliki. Selanjutnya, Bu Bida. Nah, keyakinan kelas, kalau selama ini peraturan, sekarang itu namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai positif yang diyakini di dalam kelas akan membawa perubahan. Apa sih perbedaan keyakinan dan peraturan? Kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah, tapi kalau keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama antara murid dengan guru. Nah, keyakinan kelas ini untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dalam diri siswa itu kembali ke nilai-nilai untuk menggerakkan dirinya untuk melaksanakan peraturan dengan baik, jadi tanpa paksaan lagi. Selanjutnya, Bu Bunda. Ciri-ciri keyakinan kelas adalah bersifat abstrak, berisi pernyataan yang universal, serta terbentuk kalimat positif dan berisi sedikit pernyataan sehingga mudah dipahami oleh siswa. Jadi sedikit pernyataan dan mudah dipahami oleh siswa. Ini keyakinan kelas yang benar. Kami dan guru dan murid saling menyayangi. Kami murid bersemangat dalam belajar dan kami murid peduli dengan teman-teman. Ini contoh keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang telah saya terapkan di kelas saya, Bapak Ibu. Ini gambar anak-anak sedang menempel keyakinan kelas yang kita buat, dan keyakinan kelas yang ada di kelas saya adalah ada 4 setelah saya rangkum. Ada 4, yaitu saling menyayangi dan menghargai antara teman dan guru, belajar dengan semangat dan bahagia. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dengan penuh tanggung jawab serta menjaga fasilitas sekolah dengan baik. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum ini sudah tidak boleh dilakukan lagi sebagai pendidik karena sangat merugikan murid. Seperti anak datang terlambat, ayo kenapa datang terlambat? Awas nanti kalau datang terlambat. Biasanya posisi menghukum ini disertai dengan kata bentakan, dengan emosi, dengan marah, dan biasanya dengan hukuman fisik. Posisi kontrol yang kedua adalah guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Contohnya, jika anak datang terlambat, guru mengatakan seperti ini, kenapa kamu
datang terlambat, kamu gak kasihan sama Bu Guru. Nanti kalau kamu datang terlambat, Bu Guru dimarahi sama kepala sekolah. Kamu kenapa nakal? Kalau kamu nakal nanti Bu Guru sama guru yang lain dijelek-jelekan, murid-muridnya kok nakal sih. Jadi seolah-olah murid jadi, oh iya ya kasihan Bu Guru, merasa bersalah. Nah ini juga tidak boleh dilakukan. Selanjutnya guru sebagai pemantau yang ketiga. Jadi ini guru selalu memantau aktivitas siswanya. Guru sebagai teman. Dan yang terakhir guru sebagai manajer. Dan yang paling tepat dilakukan adalah guru sebagai manajer. Perbedaan posisi kontrol antara guru sebagai teman, sebagai manajer, dan sebagai penghukum adalah seperti ini. Nah, kalau sebagai penghukum, guru itu menghabis, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ini biasanya dilakukan oleh guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Dan ini, kalau yang kedua, pembuat orang merasa bersalah, tadi sudah saya jelaskan. Dan apa sih dampak yang akan diperoleh siswa apabila gurunya bertindak sebagai penghukum? Maka siswa akan mengulangi kesalahan yang sama. Apabila guru membuat merasa bersalah, maka murid akan merasa rendah diri karena merasanya dirinya tidak mampu menjadi murid yang baik. Dan apabila guru bertindak sebagai teman, maka murid akan menjadi tidak mandiri. Dan jika guru sebagai manajer, maka murid akan belajar mengevaluasi diri dan bagaimana cara dia mengatasi masalahnya. Lanjut Bunda. Nah, apabila murid melakukan kesalahan, yang terbaik adalah guru itu bertindak sebagai melakukan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah melakukan kesalahan, mereka tidak akan terkucilkan oleh teman-temannya. Apabila dalam murid melakukan kesalahan, guru melakukan segitiga restitusi. Mengapa disebut segitiga restitusi? Ada 3. Yang pertama adalah guru menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan pada muridnya. Selanjutnya Bunda. Nah, untuk membuat murid merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini salah satu kata-kata guru untuk menstabilkan identitas pada saat siswa berbuat kesalahan. Seperti berbuat salah itu manusiawi, semua pernah berbuat salah. Nah, tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan ini? Selanjutnya Bunda. Ini kata-kata yang dilakukan guru pada saat validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan kan kenapa berbuat salah? Atau apa ini penting bagi kamu melakukan kesalahan ini? Atau apa kamu bisa melakukan yang perbuatan yang lebih baik lagi dari ini keesokan harinya? Ini adalah kata-kata yang dilakukan guru pada saat validasi kebutuhan. Selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tahap menanyakan keyakinan ini seperti ini. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Terus kamu ingin menjadi anak seperti apa? Selanjutnya Bunda. Nah, ini contohnya penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Diputar kasusnya satu dulu.
kelas saya ketika murid saya tertidur di dalam kelas, mulai dari awal Bu Deni didengarkan. Volumenya Bu Deni. Volumenya tidak terdengar karena maaf tadi kurang itunya, kurang speakernya ternyata ya. Tidak apa-apa, skip aja udah. Dengarkan saja. Terima kasih Bapak Ibu Guru, tadi itu adalah penjelasan saya dengan kasih jawab. Dan untuk bergerak adalah Guru Bergerak Pendidikan Indonesia Lebih Maju. Terima kasih pada semua teman-teman yang telah hadir pada acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang meriah baiklah dengan pembelajaran yang menarik untuk kita semua, tentunya sangat bermanfaat bagi kami yang memang guru kelas. Dengan kegiatan ini bisa menambah motivasi kami untuk belajar lebih baik lagi. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu mau bertanya, silakan. Bapak Sani bisa ke sini. Itu. Baik, saya siapkan untuk mendekat ya, karena saat sesinya terlalu. Ibu Eka mungkin nggak usah jauh-jauh ya, Bu Eka di sini aja ya. Ini Pak Sony, perwakilan dari kelas 2 ya. Baik Bapak Sony, silakan Bapak Sony untuk bertanya. Maju aja ya, biar kelihatan. Ibu Eka di sini ya. Iya, Bapak Sony dari sini. Pertanyaan saya Bu, apakah bisa kita laksanakan di kelas rendah, sedangkan di kelas rendah anak-anak belum paham dengan perubahan itu? Terima kasih Bu. Oh baik, Bapak Sony, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak Sony tadi bertanya, apakah bisa kita melaksanakan di kelas rendah, sedangkan di kelas rendah ini anak-anak belum memahami dengan peraturan. Monggo kepada Ibu Eka untuk menjelaskan. Terima kasih Pak Sony atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini bisa diterapkan di kelas rendah maupun kelas tinggi. Bagaimana caranya? Dengan komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Malah di kelas rendah, apabila anak-anak itu tanpa hukuman, itu anak-anak semakin senang. Seperti itu Pak Sony. Jadi ada komunikasi dulu. Jadi anak-anak itu dibuat kesepakatan dulu. Anak-anak, bagaimana di kelas ini agar kita kelas ini dapat berlangsung dengan senang, anak-anak belajar dengan senang. Jadi anak-anak itu membuat keyakinan kelas dulu dan dibuat komunikasi antara guru dan siswa, komunikasi dengan baik. Bagaimana Bapak Sony? Terima kasih. Sangat luar biasa antusiasnya dari Bapak Sony ya. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Sony. Dan selanjutnya saya buka satu sekali lagi pertanyaan. Mungkin dari kelas tadi sudah Pak Sony dari kelas rendah, mungkin dari kelas tinggi. Mungkin ada yang bertanya siapa yang di sini? Oke, ada Ibu Deni. Silakan kita sambut Ibu Deni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Deni dari kelas 4A. Baiklah, di sini saya mau bertanya. Sebelumnya untuk tata tertib kita kan sudah punya di kelas masing-masing.
tapi masih banyak anak yang belum paham. Masih banyak anak yang melanggar peraturan. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana mengimplementasikan kepada anak-anak yang kurang paham akan tata tertib atau peraturan? Dan yang kedua, bagaimana cara menerapkan motivasi intrinsik kepada anak-anak yang terutama kelas tinggi? Mungkin itu saja, terima kasih. Wah, ini semakin banyak yang penasaran. Tandanya penjelasan Bapak itu memang sangat menarik ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Bu Neni bisa dijawab oleh Ibu Eka. Kepada Ibu Eka, silakan. Pertanyaan pertama tadi dari Bu Neni bagaimana? Bagaimana peraturan itu menerapkan peraturan? Nah, tadi sudah jelaskan perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan itu dibuat oleh sekolah. Jadi, mengapa kadang anak tidak tahu ini peraturan apa bukan? Oleh karena itu, peraturan itu dipajang di kelas masing-masing, di sekolah, biasanya di depan sekolah, dan di kelas masing-masing itu ada peraturan. Nah, kenapa anak-anak tidak paham peraturan? Karena mereka tidak membuat sendiri peraturan tersebut. Nah, oleh karena itu, kenapa dilakukan keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas dibuat oleh guru dan siswa. Jadi anak-anak membuat langsung. Jadi mereka membuat langsung, mereka menaati sendiri karena dibuat sendiri oleh kesadaran sendiri. Oh, kamu kita kan sudah membuat keyakinan kalau kelas ini harus bersih. Kalau kamu membuang sampah sembarangan, itu kamu melanggar keyakinan yang telah dibuat atau tidak. Nah, ini perbedaan keyakinan dengan peraturan ini. Oleh karena itu, kita buat keyakinan di kelas agar anak-anak itu apabila mereka membuat sendiri keyakinan itu bersama guru, maka bila mereka melanggarnya, mereka akan melakukan konsekuensinya. Seperti itu ini. Dan ini juga bisa diterapkan di kelas tinggi dan kelas rendah. Bagaimana Bu Neni? Sudah cukup? Terima kasih. Yang kedua, bagaimana menerapkan motivasi intrinsik? Kembali ke motivasi Bu Mida. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang ada pada diri anak. Biasanya motivasi intrinsik ini sulit di anak yang kelas tinggi. Karena motivasi intrinsik ini adalah kesadaran akan dirinya. Nah, setelah ini motivasi intrinsik adalah motivasi dalam diri anak-anak. Bagaimana untuk menanamkan itu? Nah, maka seorang guru harus memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia pada diri anak itu. Jadi apabila 5 kebutuhan dasarnya itu sudah terpenuhi, contohnya kebutuhan dasar akan hidup, akan kasih sayang. Nah, dengan sendirinya motivasi itu akan timbul pada anak itu. Contohnya, jika di kelas saya itu ada anak yang selalu memukul sejidan, dia setiap temannya tidak bersalah pun dia maka akan memukul. Nah, kita cari dulu apa sih yang menjadi latar belakang anak itu melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita panggil secara tersendiri, kenapa nak? Nah, di anak saya yang kelas tinggi ini, di Zidan ini, kenapa dia suka mukul? Ternyata di rumahnya dia itu juga sering dipukul oleh kedua orang tuanya. Jadi bagaimana solusinya? Ya kita ngomong baik-baik. Kalau dipukul itu sakit, kalau temannya juga tidak ingin dipukul. Nah, dengan begitu anak itu sadar. Nah, kalau mereka sadar, mereka tidak akan melakukan kesalahan lagi. Jadi dalam dirinya sendiri. Seperti itu Bu Neni. Baik, sangat luar biasa penjelasan dari Bapak. Kita tepuk tangan yang meriah ya. Baik, ini pada sesi terakhir tadi sudah penjelasannya sudah cukup mewakili semua, dan tentunya dari apa yang sudah sampaikan Ibu Eka Sapsilia menambah wawasan kita
dari kita merubah perilaku kita sendiri dan juga kita memotivasi diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Semangat, terima kasih buat kita tepuk tangan yang pada lebih baik ya. Semoga sukses sebagai guru penggerak dan kita doakan yang terbaik. Tepuk tangan dulu yang paling baik ya. Demikian ada pesan dan kesan untuk yang disampaikan pada hari ini, Bu Eka. Saya berharap kita semua menjadi pendidik yang terus belajar. Karena seorang guru adalah seorang yang mengajar tanpa pernah berhenti untuk belajar. Terima kasih. Tepuk tangan hidup Brigadi ya. Terima kasih Bu Eka. Silakan kembali tepuk. Demikianlah acara pada siang hari ini. Selebihnya marilah kita tutup acaranya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kata yang saya ucapkan, baik untuk yang tidak sengaja ataupun disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi